Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Sakit. Baik, anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pembahasan, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Raden Sayadi, biasa dipanggil Bapak Yadi. Bapak ya. Berdirinya Bapak di sini, Bapak akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, tanpa berpanjang waktu, Bapak langsung saja ke bahasan. Di mana pertama, macam-macam perangkat keras komputer dan gadget. Ya, di mana ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output dan hasil video grafik lain yang berasal dari perintah CPU. Ya. Terus yang kedua, di sini ada CPU. CPU berfungsi menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Yang ketiga, mouse. Mouse berfungsi merupakan perangkat input yang berupa operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar. Jadi bentuk mouse itu kayak tikus ya anak-anak ya, bukan tikus beneran tapi. Oke, kita lanjut. Sini ada keyboard. Keyboard ini berupa papan yang berisi tombol, huruf, simbol, dan berbagai fungsi perintah lain yang digunakan untuk memberikan masukan komputer. Baik, lanjut. Ini random access memory atau RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan informasi yang selanjutnya akan memproses informasi tersebut. Kita lanjut. Di sini ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Kita lanjut. Di sini ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen agar dapat dilihat dalam bentuk fisik. Lanjut. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, ini macam-macam sistem operasi komputer dan gadget. Yang pertama ada Windows. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Selanjutnya ini ada Mac OS. Sistem ini berfungsi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System. Dan ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Baik, mungkin hanya ini yang Bapak dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, panggilannya ibu atau kakak? Ibu. Ibu dari anak. Ibu kakak ada ya. Baiklah, kakak di sini akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Pesan tersebut dapat berupa pesan suara dan gambar. Nah, selanjutnya ada macam-macam perangkat komputer. Yang pertama ada perangkat utama. Nah, dalam perangkat utama ini mencakup sekumpulan perangkat inti yang ada di dalam komputer tersebut. Yang kedua ada perangkat input. Perangkat input menerima berupa data, program, dan sumber daya. Yang ketiga ada perangkat output yang menampilkan data, program, atau grafik. Yang keempat ada perangkat tambahan. Dalam perangkat tambahan ini menampung daya listrik dan dapat menstabilkannya. Nah, di sini yang terakhir ada contoh alat-alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, contoh alat-alat komunikasi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada bel pintu. Yang kedua telepon genggam, bisa juga telepon rumah. Nah, yang ketiga ada televisi, keempat komputer, kelima laptop. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum air dulu ya, adik-adik. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknologi.
Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi pada orang lain dengan waktu yang cepat dan juga tepat. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan komunikasi agar sesamanya dan saling mengirimkan informasi dengan memanfaatkan sebuah perangkat tertentu. Yang ketiga yaitu teknologi transportasi. Suatu teknologi yang mampu membantu manusia untuk melakukan perpindahan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan kurun waktu yang singkat, padat dan jelas. Yang keempat, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yang mana kegiatan pendidikan tersebut akan menggunakan alat bantu khusus. Yang kelima yaitu teknologi medis. Teknologi medis adalah sebuah teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran, yang mana kegiatan medis. Yang keenam yaitu teknologi agrikultur. Teknologi ini lebih mengacu pada cara dan teknologi untuk mesin-mesin yang digunakan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Yang ketujuh yaitu teknologi di bidang bisnis. Teknologi dalam bidang bisnis menerapkan ilmu sains, teknik dan data dan juga informasi agar bisa mencapai tujuan bisnis seperti upaya dalam mencapai tujuan organisasi maupun ekonomi. Yang ketiga yaitu manfaat teknologi, yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sekian, terima kasih dari Bapak, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Perkenalkan dulu ya, nama ibu di sini Pira Pramita, bisa dipanggil Pira ya. Pira. Di sini ibu akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu yang dapat diraba atau dilihat. Macam-macam perangkat keras komputer, yaitu perangkat utama, sekumpulan komponen perangkat inti atau utama di dalam komputer seperti monitor, keyboard, mouse, kabel listrik, CPU, dan RAM. Yang kedua yaitu perangkat input. Perangkat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Yang ketiga yaitu perangkat tambahan. Perangkat yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerja, contohnya flash disk. Yang terakhir yaitu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang bertugas menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna, contohnya monitor, speaker, dan printer. Di sini fungsi contoh perangkat komputer yang pertama yaitu keyboard. Keyboard berfungsi untuk menerima data. Kalau monitor yaitu yang dapat menampilkan data grafis. Mouse yaitu alat yang berfungsi untuk sebagai penggerak kursor yang dapat mempercepat dalam bekerja manusia. Ada CPU untuk menerima data. Hard disk yaitu alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang memiliki kapasitas sangat besar. RAM yaitu alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Jadi bedanya yaitu kalau hard disk itu penyimpanannya lebih besar, kalau hard disk tidak seperti kalau RAM itu tidak memiliki kapasitas ya.
sebagai untuk mengeluarkan gambar. Gimana? Udah mengerti tentang penjelasan perangkat keras? Ya, sekian dari materi yang udah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, Bapak. Guru, Pak. Kakak akan sedikit menjelaskan tentang hardware dan software komputer atau perangkat keras komputer dan lunak. Baiklah. Jadi yang pertama adalah perbedaan hardware dan software. Jadi di sini hardware adalah perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer adalah perangkat fisik. Apapun yang digunakan di atau bersama mesin komputer. Nah, yang kedua ada software, itu perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini adalah sekumpulan kode pemrograman yang dipasang di hardware drive komputer. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Macam-macam hardware dan software ya. Jadi hardware ini macam-macamnya itu pertama perangkat input, yang kedua mouse, tiga keyboard, yang keempat scanner, yang kelima perangkat output, yang keenam monitor, yang ketujuh printer, yang kedelapan proyektor LCD, yang kedelapan CPU, yang ke-9 VGA, yang ke-10 dan lainnya ya. Lanjut software ya. Jadi di sini macam-macamnya itu adalah ada sistem operasi, yang kedua device drivers, yang ketiga firmware, yang keempat programming language translator, yang kelima utilitas dan lainnya ya. Ya, sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa kakak jelaskan tentang perangkat keras dan lunak komputer ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Masyaallah. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang perangkat keras. Di mana perangkat keras ini adalah perangkat yang bisa diraba dan dirasakan. Contohnya seperti keyboard ya, Pak. Terus mouse, ada mouse di sini ya. Mouse itu yang bisa yang mengantarkan anak panah. Nah, itu yang namanya mouse, ya. Paham? Oke. Terus di sini ada macam-macam perangkat keras. Nah, yang dimana perangkat keras ini yang pertama ada perangkat utama. Nah, ya, lihat perangkat utama. Yang dimana perangkat utama ini adalah sekumpulan perangkat inti yang di dalam komputer. Terus yang kedua perangkat input. Nah, yang dimana perangkat input ini menerima berupa data, program dan sumber daya. Terus yang ketiga perangkat output. Beda ya, input sama output. Nah, yang dimana perangkat output ini menampilkan data, program atau grafik. Yang keempat perangkat tambahan. Yang dimana perangkat tambahan ini menampung daya listrik, dan dapat menstabilkannya. Nah, gimana? Udah paham semuanya? Paham, Pak. Alhamdulillah, amin. Sekian dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Langsung saja ya. Ya, Bu. Di sini ada pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat diraba secara langsung. Kemudian di sini ada
ada menurut Rainer adalah perangkat pada komputer yang berbentuk fisik seperti presor, monitor, keyboard, dan printer. Kemudian menurut Ali Zaki adalah bagian fisik pada komputer yang termasuk sirkuit digital dalam perangkat komputer. Kemudian di sini ada macam-macam komputer. Yang pertama ada perangkat utama, perangkat input, output, dan tambahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semuanya udah paham? Paham, Bu. Kalau gitu saya tutup ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Yulia Astuti. Halo, Ibu Astuti. Lanjut ya. Kita mulai dari pengertian perangkat keras komputer. Di mana di sini perangkat keras pada komputer adalah perangkat yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan manfaatnya. Jadi bisa dilihat dan kita pegang ya. Kayak contohnya Pak, ini LCD, ya, itu contohnya. Lanjut, macam-macam perangkat keras komputer. Perangkat utama yaitu perangkat inti atau perangkat utama. Yang kedua, perangkat input, yaitu berupa data program dan sumber daya listrik. Yang ketiga, perangkat output, yaitu menampilkan data program. Yang keempat, perangkat tambahan, yaitu perangkat yang menampung daya listrik sementara. Kita lanjut. Ibu akan menyebutkan perangkat utama, tambahan, dan kegunaannya. Di mana perangkat utama itu ada motherboard, yaitu mentransfer data ke semua komponen komputer. Yang kedua, CD atau DV, yaitu membaca data dan menulis data ke dalam CD. Lanjut, yang ketiga ada RAM, di mana RAM itu sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan yang terakhir ada FDI card, yaitu sebagai penyajian kualitas grafik yang lebih bagus. Kemudian ada namanya prosesor, yaitu sebagai pusat pengolahan dan pusat pengontrolan seluruh sistem komputer atau otaknya, kepalanya ya. Lanjut, yang terakhir ada hard disk, yaitu penyimpanan data yang memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Kemudian ada perangkat tambahan, di mana di sini ada modem, yaitu sebagai pengakses jaringan. Kemudian stalk, yaitu untuk menstabilkan tegangan listrik. Dan yang terakhir ada UPS, yaitu untuk menstabilkan tegangan dan menyimpan data sementara. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Perkenalkan, nama saya Ronatul Aini. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan manfaatnya. Di sini ada fungsi perangkat keras yang ada di casing komputer. Yang pertama, CPU. CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah perangkat untuk memasukkan data ataupun perintah ke CPU. Yang ketiga, RAM. RAM adalah perangkat penyimpanan sementara digunakan untuk mengolah instruksi dan informasi. Yang keempat, motherboard. Komponen elektronik induk sebagai tempat CPU dan slot tambahan guna meningkatkan kemampuan komputer. Pengertian perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk menerima masukan berupa data, program,
komputer sehingga komputer dapat saling mengirim dan menerima file. Perangkat internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer seluruh dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semuanya udah ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Dan gimana kabarnya semua? Bapak harapnya baik-baik dan sehat semua. Sebelum Bapak ke materi, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Hendra Irawan, bisa dipanggil Hendra. Langsung saja Bapak ke materi. Bapak akan menjelaskan tentang mengenal perangkat lunak komputer dan perangkat kerasnya. Baik, yang pertama pengertian. Perangkat komputer yang dapat dilihat, dipegang dan dirasakan manfaatnya. Seperti yang Bapak laksanakan pada kesempatan pagi ini. Proses jalannya yaitu input, proses, output. Selanjutnya yang kedua ada macam-macam hardware komputer. Yang pertama, perangkat utama, sekumpulan komponen perangkat ini atau utama di dalam komputer. Yang kedua, perangkat input, perangkat yang digunakan untuk menerima masukan berupa data, program, dan sumber daya listrik. Yang ketiga, perangkat output, perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan data program dan sumber daya atau listrik. Dan yang keempat, perangkat tambahan, perangkat yang digunakan baik untuk menstabilkan tegangan listrik maupun menampung daya listrik sementara. Selanjutnya ada perangkat utama yang digunakan, atau motherboard, komponen elektronik induk sebagai tempat CPU dan slot tambahan guna meningkatkan kemampuan komputer. Yang kedua, DVD atau DVD drive, perangkat untuk membaca dan atau menulis data pada jaringan aktif. Yang ketiga, RAM, perangkat menyimpan sementara digunakan mengolah instruksi atau informasi. Yang keempat, VGA card, perangkat yang berfungsi menjanjikan kualitas grafik yang lebih bagus. Dan yang kelima, prosesor, perangkat yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pusat pengontrolan seluruh sistem komputer. Selanjutnya ada perangkat input dan kegunaan. Yang pertama ada keyboard, perangkat untuk memasukkan data atau perintah ke CPU. Yang kedua ada mouse, alat penggerak kursor yang berguna untuk mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan. Yang ketiga ada scanner, perangkat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dalam bentuk digital. Dan yang keempat ada joystick, perangkat yang digunakan untuk permainan lebih nyaman dan mudah daripada keyboard. Selanjutnya ada perangkat output dan kegunaan. Pertama, monitor, perangkat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data CPU. Yang kedua, printer, perangkat yang memproduksi data baik berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang ketiga, speaker, alat keluaran sebagai pengeras suara. Dan empat, LCD proyektor, mentransfer data dari komputer ke layar lebar. Selanjutnya ada yang keempat, perangkat tambahan dan kegunaan. Yang pertama ada modem, digunakan untuk kepentingan komunikasi, data atau mengakses jaringan. Yang kedua ada staffer, perangkat yang menstabilkan tegangan listrik. Ada tiga. Dan yang ketiga ada UPS, perangkat yang memiliki kemampuan yaitu menstabilkan tegangan juga menyimpan daya sementara. Baik, adik-adik sudah mengerti atau belum nih? Ngerti, Pak. Alhamdulillah. Baik, cuman itu yang Bapak saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.